Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada presentasi ini kami akan membahas kolaborasi online dan cloud computing. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang manfaat kolaborasi online, pentingnya teknologi cloud computing, serta bagaimana kita dapat mengoptimalkannya untuk mendukung produktivitas dan inovasi. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membawa materi. Bersama saya, Febi Ardianti Sodikin, dan dua rekan saya, Jahran Kakila Sutrisna dan Bagas Alpatih. Baik, kita mulai saja presentasinya. Baik, di sini ada daftar isi, yaitu 1. Judul, 2. Pengertian kolaborasi online, 3. Manfaat kolaborasi, 4. Contoh alat kolaborasi online, 5. Pengertian cloud computing, 6. Manfaat cloud computing, 7. Karakteristik dan jenis layanan cloud computing, 8. Hubungan kolaborasi online dan cloud computing, 9. Kelebihan dan kekurangan, 10. Penerapan kolaborasi online dan cloud computing, dan yang terakhir 11. Penutup. Selanjutnya ada pengertian kolaborasi online. Apa sih itu kolaborasi online? Kolaborasi online adalah bentuk kerjasama yang dilakukan melalui platform atau media digital untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus berada di tempat yang sama. Teknologi ini memungkinkan individu atau tim untuk berbagai informasi, berkomunikasi, dan bekerja secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahran Kakila Sutrisna. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2. 3. Manfaat kolaborasi online. 1. Efisien waktu karena memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara real time tanpa harus bertemu fisik. 2. Akses fleksibel. Anggota tim dapat berkontribusi dari mana saja selama mereka memiliki koneksi internet, memungkinkan kerja jarak jauh dengan mudah. 3. Pengurangan biaya operasional, yaitu tidak perlu menyewa ruang rapat atau menanggung biaya perjalanan karena komunikasi dapat dilakukan secara daring. 4. Meningkatkan kreativitas karena banyak ide yang muncul ketika tim dapat berbagi pandangan dan umpan balik secara langsung dalam sesi kolaborasi daring. 4. Contoh alat kolaborasi online. 1. Google Workspace, Docs, Sheet, Slide. 2. Microsoft 365, Teams, Word Online, dan OneDrive. 3. Slack, komunikasi tim berbaris pesan. Trello atau Asana untuk manajemen proyek. 5. Zoom atau Google Meet untuk video konferensi. 5. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data di server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat cloud computing. Yang pertama, efisiensi biaya. Tidak perlu membeli perangkat keras mahal. Skalabilitas. Kapasitas penyimpanan atau pemrosesan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas. Data dapat diakses kapan dan di mana saja. Keamanan data. Penyedia cloud menawarkan perlindungan data seperti ekspansi dan backup otomatis. Yang ketujuh, karakteristik dan jenis layanan cloud computing.
Karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand service. Yang kedua, broad network access. Yang ketiga, resource falling. Yang ketiga, stability. Yang keempat, pay as you go. Jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama, infrastructure as a service. Yang kedua, platform as a service. Yang ketiga, software as a service. Yang kedelapan, hubungan kolaborasi online dan cloud computing. Yang pertama, data disimpan di cloud untuk akses bersama. Yang kedua, perangkat lunak kolaborasi menggunakan model SAS. Yang ketiga, sinkronisasi data secara real time melalui cloud. Yang kesembilan, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, kemudahan akses. Yang kedua, penyimpanan data aman. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Kekurangan yang pertama, ketergantungan pada internet. Yang kedua, resiko keamanan data. Yang ketiga, biaya layanan. Yang ke-10, penempatan kolaborasi online dan cloud computing. Yang ke-1, pendidikan. Penggunaan Google Classroom untuk kolaborasi siswa. Video conference menggunakan Zoom untuk kelas daring. Yang kedua, bisnis. Manajemen proyek menggunakan Trello atau Asana. Penyimpanan dokumen secara aman di Google Drive OneDrive. Yang ketiga, penelitian. Kerjasama ilmiah menggunakan platform seperti Mendeley, Overlap, atau GitHub. Yang ke-11-nya, penutup. Kesimpulan. Kolaborasi online dan cloud computing menjadi bagian penting dari era digital, menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan akses bagi individu maupun organisasi. Yang saran peningkatan infrastruktur. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Yang kedua, pilih alat yang tepat. Yang ketiga, perhatian keamanan data. Yang keempat, adakan pelatih pengguna. Yang kelima, manfaatkan teknologi untuk stabilitas. Yang keenam, evaluasi secara berkala. Di sini juga ada sumber referensinya, yaitu dari Kominfo, pemanfaatan teknologi cloud computing untuk transformasi digital, dan Google Workspace, benefits of collaboration tools. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.